Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anindia Puspita, NPM 227350007 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayunda Tiara Nurjana, NPM 227350004. Kami dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan membagikan bagaimana caranya membuat jembatan gelagar beton menggunakan Autodesk Revit. Sekian, terima kasih. Mari kita simak videonya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat jembatan gelagar beton pada Autodesk Revit adalah membuat family abutmentnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke dalam Autodesk Revit, lalu kita pilih menu Family, Open New, lalu kita bisa pilih menu Structural Metric Foundation. Setelah itu, kita masuk ke dalam lembar kerjanya, lalu kita masuk ke dalam level. Setelah kita masuk ke dalam level, kita bisa menyesuaikan panjang dari garis-garis yang akan kita jadikan garis referensi nantinya. Setelah panjangnya dirasa sesuai, kita bisa masuk ke dalam menu Create, lalu kita pilih Reference Plane, kita pilih garis yang berwarna hijau, lalu kita bisa memasukkan angka yang ingin kita jadikan lebar dari abutment tersebut. Karena di sini saya menggunakan bentang 850, maka saya akan membagi dua bentang tersebut supaya nantinya memudahkan dalam kita mengerjakan pekerjaan ini. Kita bagi dua bentangnya sebesar 1425 mm. Nah, bisa kita lihat di display bahwa saya melakukan sedikit kesalahan di sini. Perlu diperhatikan kembali bahwa titik koma pada angka itu sangat mempengaruhi hasil yang akan kita peroleh. Maka dari itu, usahakan bahwa titik koma yang ingin kita gunakan sudah benar agar hasil yang kita peroleh juga benar. Setelah ada dua titik acuan, kita bisa adjust panjang dari garis-garis acuan yang ingin kita buat abutment nantinya. Kita bisa sesuaikan dengan keperluan dan keinginan kita. Bisa kita naik turunkan garis-garis dari garis acuan tersebut. Nah, setelah dirasa cukup garis-garis acuan pertama kita, maka kita bisa menambahkan lagi garis acuan. Kita masuk ke menu Create, lalu kita pilih Reference Plane, lalu kita pilih garis yang berwarna hijau. Kita masukkan angka pada display sebesar 90 mm. Di sini saya salah lagi. Maksud saya adalah 900 mm ke atas dari ref level yang pertama. Selanjutnya kita tambahkan lagi reference plane sebesar 2500 mm ke atas. Ini untuk badan abutmentnya nanti.
Nah, dikarenakan ini panjangnya ternyata kurang, lalu kita bisa adjust kembali panjang dari garis-garis acuan yang ingin kita buat sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah panjangnya dirasa cukup sesuai, kita masuk lagi ke menu Create, lalu Reference Plane. Kita pilih garis yang berwarna hijau. Setelah itu, kita ketikkan angka pada display sebesar 1050 mm ke atas dari titik 2500 tadi. Untuk ukurannya kita bisa melihat pada gambar kita yang ada di AutoCAD sebagai acuan kita untuk menggambar pada Revit ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi garis acuan sebesar 200 mm dari reference planes yang paling kanan, maksudnya yang paling kiri ke arah kanan. Lalu kita tambahkan lagi pada display sebesar 650 mm ke arah kanan lagi dari yang titik 200 mm. Lalu kita tambahkan lagi 400 mm ke kanan dari titik 650 mm. Lalu kita tambahkan lagi dari titik terakhir, titik acuannya kita tambahkan sebesar 400 mm. Lalu kita tambahkan lagi 650 mm namun dari atas ke bawah. Lalu kita tambahkan lagi 620 mm namun dari titik atau garis acuan yang paling kanan ke kiri. Setelah itu kita pilih menu Create, lalu kita pilih Extraction, lalu kita bisa pilih work plane-nya, kita pilih pada refresh plane center left or right. Selanjutnya kita bisa langsung saja menggambar menggunakan garis-garis mengikuti garis acuan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita geser ke kiri, lalu kita naikkan lagi ke atas. Lalu kita ikuti saja pola yang sudah kita buat sebelumnya pada garis-garis acuan. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik centang, lalu kita bisa melihat ke menu 3D-nya. Nah, bisa dilihat pada menu 3D ini abutment kita masih belum sesuai dengan lebar yang sebenarnya. Maka dari itu kita bisa masuk pada menu
Kita bisa masuk pada menu ref level untuk menyesuaikan abutment yang kita buat. Kita bisa tarik garis-garis sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat sebelumnya di AutoCAD. Nah, setelah ukuran abutmentnya sesuai, maka kita bisa ke menu yang selanjutnya, yaitu meload families ke project yang sudah kita buat. Kita bisa pilih menunya, lalu kita load. Kita bisa letakkan sembarang dahulu abutment yang sudah kita load. Lalu kita bisa melihat 3D modelnya. 3D model ini hanya untuk mengecek apakah abutment yang kita load sudah sesuai atau belum. Lalu kita bisa masuk ke elevation buildingnya. Kita bisa pilih-pilih, di situ ada north, east, south, dan west. Nah, untuk menggambarkan diafragma dan lain-lain, kita bisa pilih pada elevation yang west. Setelah itu kita sesuaikan perletakan abutmentnya dengan kita move, lalu kita bisa pindahkan ke level abutment. Setelah itu kita bisa membuat garis acuan di tengah-tengah abutment untuk kita bisa memirror abutment yang sudah kita buat. Karena di sini kami masih belajar juga, jadi harap dimaklumi jika ada kesalahan-kesalahan dalam memberikan garis acuan dan sebagainya. Karena bentang jembatan yang kita gunakan selebar 850, maka kita offset ke kanan dan ke kiri selebar 420 mm. Lalu kita sesuaikan penempatan abutment. Lalu setelah itu bisa kita mirror. Kita bisa menghapus garis-garis acuan yang tadi sudah kita buat, karena langkah selanjutnya adalah membuat gelagar utama, diafragma, dan plat lantai pada jembatan. Dikarenakan pada saat menggambar gelagar utamanya ada kendala pada saat merecord, jadi kita tidak bisa merecordnya. Nanti akan kita kasih link untuk step by step pengerjaan gelagar utamanya pada deskripsi. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggambarkan balok diafragmanya. Material untuk pembuatan balok diafragma itu sama dengan gelagar utamanya. Jadi kita bisa langsung masuk kepada
pada menu BIM dan kita bisa langsung menggambarkan balok diafragmanya berdasarkan garis offset yang sudah kita tentukan sebelumnya menggunakan material yang sama dengan gelagar utamanya. Pastikan pada saat menggambar diafragma dan gelagar utamanya kita berada pada level plat lantai. Ini adalah tampilan 3D dari balok diafragma yang sudah kita buat. Jadi bisa kita lihat pada gambar 3D-nya, posisi dari balok diafragma ini berada di dalam gelagar utamanya. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa langsung saja mengcopy satu balok diafragma yang sudah jadi ke tempat lainnya yang sudah kita atur menggunakan garis bantu. Ini adalah tampak 3D dari satu balok diafragma yang sudah kita kopikan. Pastikan posisi balok diafragma itu benar pada saat kita mengkopikannya. Setelah kita selesai mengkopikan balok diafragma sesuai pada tempatnya, kita bisa langsung melihat tampilan 3D-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menggambarkan plat lantai jembatannya. Untuk menggambar plat lantai, kita bisa masuk di struktur lalu pilih floor plans. Kita bisa langsung menggambarkan plat lantainya menggunakan rectangle. Posisikan plat lantai itu tepat berada di atas gelagar utama, diafragma, dan di atas abutmennya. Ikuti saja langkah pengerjaan yang kita kerjakan sesuai di monitor. Setelah plat lantainya dibuat, kita bisa langsung melihat tampilan 3D-nya. Jadi ini adalah tampilan dari 3D dari abutmen, gelagar utama, dan plat lantai yang sudah kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat family dari sandaran.
Sekarang kita akan menggambarkan family dari sandarannya. Kita akan menggambar pada left. Sekarang kita akan membuat garis bantu sebagai acuan untuk kita menggambarkan sandarannya. Untuk ukurannya, kita mengikuti dari langkah-langkah pengerjaan pada materi BIM Revit yang sudah disediakan oleh dosen kita. Setelah garis bantunya kita buat, kita bisa langsung menggambarkan sandarannya. Klik create, lalu extrusion, pilih line, lalu gambarkan sandarannya berdasarkan garis referensi yang sudah kita buat. Setelah selesai menggambarkan sandarannya, kita bisa melanjutkan untuk membuat lengkungan pada bagian atas sandarannya dengan cara klik
fillet arch, lalu klik garis vertikalnya sebagai garis pertama dan garis horizontalnya sebagai garis kedua. Lalu kita tuliskan jari-jarinya sebesar 50 mm. Lakukan hal yang sama untuk lengkung di sebelahnya. Setelah selesai menggambarkan sandarannya, klik tanda checklist, lalu kita masuk pada menu revival untuk menggambarkan lebar sandarannya dengan cara offset garis tengah sejauh 75 ke kiri dan ke kanan. Lalu posisikan sandarannya sesuai dengan garis acuan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melihat tampilan 3D dari sandaran yang sudah kita buat. Setelah membuat family sandarannya, selanjutnya kita akan load family sandaran ini ke dalam project jembatan yang sedang kita kerjakan. Oke teman-teman, setelah kita load family sandarannya, ternyata dia bersembunyi di bawah plat jembatannya. Ini bisa kita naikkan dengan cara kita masuk ke tampak north. Nah, itu kita bisa lihat ya, posisinya tuh seharusnya berada di atas dari plat lantainya. Ini bisa langsung kita move, lalu kita pasangkan sesuai pada tempat seharusnya. Untuk memposisikan sandarannya itu kita bisa mengacu pada garis bantu yang sudah kita buat sebelumnya. Dan posisi sandarannya ini harus menempel di atas plat jembatan yang sudah kita buat. Lalu kita akan copy sandarannya pada grid yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal disesuaikan saja. Ini seharusnya kita mengkopinya itu di tampak atas dari plat lantai jembatannya, karena menurut saya lebih mudah mengkopinya dari tampak north, jadi kita kopinya dari tampak north. Jika sudah selesai mengkopikannya, kita bisa langsung melihat tampak 3D dari sandaran yang sudah kita pasang pada jembatannya. Jika dilihat dari tampak 3D-nya, ternyata posisi sandaran kita itu belum pas menempel pada ujung plat lantainya. Jadi ini kita akan pindahkan posisinya pada ujung plat lantainya ya teman-teman. Caranya kita pilih semua sandarannya menggunakan kontrol, lalu kita klik move. Kita pilih titik acuannya, lalu kita pindahkan posisinya pada ujung lantai jembatan. Nah, ini adalah posisi sandaran yang benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasangkan sandaran untuk sisi sebelahnya, sisi yang belum ada sandarannya. Itu tadi kan kita sudah memilih sandarannya. Ini langsung saja kita move dengan titik tengah,
dengan garis tengah sebagai acuannya. Ini adalah tampak 3D dari jembatan yang sudah kita pasangkan sandarannya. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat trotoar pada jembatannya. Step yang selanjutnya yaitu pembuatan trotoar dengan terlebih dahulu kita membuat garis bantunya. Nah, kebetulan ini kita sudah membuat garis bantunya terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke menu create, lalu kita bisa menggambarkan garis-garis trotoar tersebut. Jika sudah, kita masuk ke menu left-nya, lalu kita masuk ke reference plane-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke reference plane lagi, lalu kita pilih garis yang berwarna hijau. Kita masukkan offset sebesar yang dibutuhkan. Offset ke kanan. Lalu kita masuk ke menu create, pilih swipe, lalu kita pilih sketch page, lalu kita klik. Kita klik sketch page.
Ternyata kita masuk lagi ke ref levelnya. Kita pilih swipe. Kita pilih sketch page. Lalu kita gambarkan garis-garis yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan garis bantu. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita bisa edit, lakukan pengeditan. Kita masuk lagi ke left. Setelah itu kita bisa menggambarkan left-nya. Lalu kita berikan sudut menggunakan garis yang ada di tools. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan sudutnya. Lalu bisa kita OK-kan. Sebelumnya, jangan lupa untuk mentrim. Kita ulangin lagi, kita buat sudutnya. Bisa kita trim atau kita potong.
sudah bisa kita oke. Lalu bisa kita lihat 3D-nya. Lalu bisa kita lihat tampaknya jika sudah menggunakan material. Lalu kita load trotoar ke dalam project yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah meload trotoar dari family ke project, langkah selanjutnya adalah memindahkan trotoar ke atas jembatan beton yang sudah kita buat. Kita bisa pindahkan trotoar ke depan sandaran, lalu bisa kita atur panjang pendeknya sesuai dengan panjang jembatan yang kita buat. Nah, di sini bisa kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita bisa memirrorkan plat lantai yang sudah kita buat ke sisi yang satunya, karena di sisi yang satunya belum terpasang plat injak atau plat lantainya. Nah, jika sudah, kita bisa mirror juga untuk bagian sayap kanan dan sayap kiri dari jembatan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa menyesuaikan penempatan. Jika misalnya penempatan dari mirrornya belum tepat, maka kita bisa mengatur sendiri atau kita mundurkan beberapa mili dari tempat yang sebelumnya agar balance di kedua sisinya.
Selanjutnya kita akan menggambarkan railing atau tiang pada sandarannya. Klik sistem, lalu pipe, gambarkan railingnya sesuai dengan lebar bentang kita. Kita bisa gambarkan di mana saja dahulu, karena nanti akan kita pindahkan pada tampak north. Oke, ini kita sudah masuk dalam tampak north. Bisa kita lihat posisi railing kita tuh jauh sekali dari jembatannya. Itu bisa langsung saja kita move, kita pindahkan dia pada tempatnya, yaitu di dalam sandaran. Dapat dilihat dari videonya, saya sedang berusaha memposisikan railing ini tepat pada tengah dari sandaran. Untuk mempermudah pekerjaan saya akan menggunakan referensi line atau garis bantu. Langsung saja kita gambarkan garis bantunya di titik midpoint-nya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja menempatkan posisi railingnya ini tepat pada tengah dari tiang sandarannya. Karena pada setiap sisi jembatan itu kita membutuhkan 2 railing, jadi langkah selanjutnya kita akan mengcopy railing yang sudah kita pasangkan tadi. Teman-teman bisa langsung saja memilih railingnya lalu copy dengan jarak sejauh 400 mm. Kayak untuk memasangkan railing pada sisi selanjutnya, kita bisa saja langsung menggunakan mirror. Pilih railingnya, klik mirror, lalu gunakan garis tengah sebagai titik acuan mirrornya. Lakukan langkah yang sama untuk railing di bawahnya juga. Setelah selesai kita memasangkan railingnya pada kedua sisi jembatan kita bisa langsung saja melihat tampilan 3D-nya. Jadi ini adalah tampilan 3D dari jembatan yang sudah kita pasangkan railingnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya.